biarlah kami persembahkan segala hormat kami hanya bagi Yesus, sebab Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Dan biarlah kami persembahkan segala ucapan syukur kami hanya kepada-Mu, Tuhan, Allah yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada saat ini. Tapi bahkan Engkau Tuhan yang telah menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, supaya setiap kami yang percaya kami tidak berbinasa, tapi Tuhan berikan hidup kekekalan bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kami begitu bersyukur sampai kami harus berkata, tidak ada hal lain yang ada di dunia ini yang masih kami inginkan selain daripada Engkau, Tuhan. Berbicara bagi kami, Tuhan, pada pagi siang hari ini, sebab kami tahu tanpa firman Tuhan, hidup kami pasti akan berjalan membawa kami sampai kepada hal yang menyesatkan bagi kami. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami mau dengarkan Engkau berbicara, Tuhan, pada saat ini. Kiranya Engkau menselipkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, tapi kami mohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh minta tolong disiapkan lagu Sudahkah Kau Miliki Damai di Hatimu. Itu dari itu. Ada nggak? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Karena hari ini kita mau bicara tentang damai sejahtera. Katakan amin. Ini bulan 12. Tuhan baik. Amin. Nggak percaya. Kedengarannya nggak baik-baik saja. Kedengarannya kita sedang mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak rintangan, bahkan banyak impian dan harapan yang belum kita dapatkan. Maafkan kalau aku salah, tapi pasti aku benar. Ada banyak kemudian anak-anak Tuhan ya, berpikir bulan 12 adalah saatnya di mana Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, sebab itu adalah Natal. Lalu kemudian udah berapa Natal dilewati, kecewa terus. Udah berapa Natal dilewati, sukacitanya gak ketemu-ketemu, damai sejahteranya gak ketemu-ketemu, Pak. Yang ada cuma kecewa demi kecewa. Kita pikir kalau kita punya baju baru, maka kita bisa rasakan sukacita Natal. Kita pikir kalau kita mobil baru, lalu kita menikmati damai sejahtera Natal. Yang belum punya jodoh, mikir dapat jodoh di Natal ini bisa Martina, marhalet tiki Natal. Sebab kabar-kabarnya pacaran pada waktu Natal itu berbeda. Rasanya katanya, saya pun tak tahu. Pada faktanya dulu waktu kuharapkan seperti itu nggak tercapai juga, ya kan? Kalau ku ingat-ingat pernah aku ditolak sama istriku yang sekarang, mulai dari bulan 1 sampai bulan 12. Asal ku bilang maunya kau jadi pacarku, nggak mau katanya. 12 kali ditolak. Berpikir oh ini kan bulan 12 ini, nanti maulah dia sama aku. Ternyata nggak mau juga.
Oke, boleh tampilkan slide saya dulu. Udah ada lagunya? Udah ada lagunya, oke mantap. Sekarang slide-nya dulu, tolong. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berapa banyak kita mau mengalami damai sejahtera? Amin. Baru kita nyanyi lagi. Jadi, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua hidup. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi katakan, sudahkah? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua hidup. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Boleh katakan amin? Iya. Tapi saya percaya bilang amin 1000 kali juga gak buat kita damai sejahtera. Sebab kalau kita baca bagian daripada yang terakhir lagu ini, hanya Yesus, amin. Tapi supaya bagaimana Yesus itu bisa memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, maka kita harus menjadikan Dia menjadi Raja. Ini saya mulai dengan pertanyaan yang pasti akan mengusik hati kita. Siapakah yang kita jadikan Raja dalam hidup kita? Ya. Tapi coba pikirkan, apa yang kita minta sama Tuhan? Yang kita mau? Yang kita idam-idamkan? Sampai yang kita belum punya, itu yang kita minta sama Tuhan. Belum punya uang, mintanya uang. Belum punya jodoh, mintanya jodoh. Belum punya keturunan, mintanya keturunan. Udah punya anak, mintanya anaknya sehat-sehat. Udah minta sehat, pinterlah Tuhan. Udah pinter nanti, Tuhan maunya ada jodohnya lah. Coba bayangkan, di dalam setiap musim hidup kita, apa yang kita perlakukan kepada Tuhan adalah kita hanya meminta yang kita mau. Lalu kita dihadapkan dengan ayat ini. Setiap bulan 12, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kalimat di antara manusia yang berkenan kepadanya itu harus menjadi kunci utama bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera. Kalau kita katakan Yesus itu Raja dalam hidup kita, maka seharusnya selama kita menjalani hidup ini, kita harus memperlakukan Dia layaknya Raja. Bukankah kemudian kita seringkali datang sama Tuhan, tapi kita datang dengan hati yang kecewa, sebab kita belum mendapatkan apa yang kita mau. Kita datang sama Tuhan Yesus dengan hati yang marah, sebab ada orang lain yang menyakiti perasaan kita. Kita lupa kalau kita datang sama Yesus, yang mana Yesus itu sudah lebih dahulu diperlakukan dengan jahat oleh dunia ini.
Tapi Yesus katakan apa? Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu Yesus yang berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, kamu pakai. Lihatlah burung di udara. Tapi yang kita lihat buku rekening, kok gak terisi-terisi? Kayak mana ini Tuhan? Yang kita lihat tanggal di kalender, tiap Jumat tanggal sekian. Waduh, gimana nih mau bayar tagihan ini? Cicilan kita gimana ini? Yang kita lihat apa? Rumah kita. Kayak mana kita kok nyewa terus? Kapan kita bisa punya rumah? Maka tidak jarang kemudian kita hidup di dalam kekecewaan. Tapi mulut kita berkata, Yesus Raja. Loh, kasihan banget ya, yang hidup di dalam warga kerajaan sorga ini ya, hidupnya dalam kesusahan Pak, susah terus. Saya nggak tahu alasan kita datang bergereja, pertemuan doa. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, dan kita berpikir kalau kita datang ke gereja, lalu kita berdoa, lalu Tuhan jawab. Tapi coba tanya, yang mau dijawab Tuhan itu apa? Yang maunya kita atau maunya Tuhan? Manusia yang berkenan kepada Tuhan artinya apa? Manusia yang hidupnya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mencari kesenangan kita. Simple. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Kalau kita kejar hal-hal yang menyenangkan buat kita, saya mau katakan kita bohong sama Tuhan. Kita katakan dia raja, enggak, kita nipuin. Sebab kita suka mau jadi kaya, kita minta sama Tuhan. Karena kita tahu kekayaan itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Dan kemiskinan itu tidak kita senangi. Ada yang bahagia miskin? Enggak ada. Ada yang bahagia kaya? Enggak ada juga. Jadi enggak bisa bahagia kita kan? Karena Tuhan pun bingung, kayak mana? Tapi aku berharap tadi nggak ada yang angkat tangan kalau bahagia kaya karena udah bertobat. Jangan karena masih bingung. Sebab Tuhan Yesus katakan apa? Celakalah kamu hai yang kaya, kalau kamu memperoleh penghiburanmu di dalam kekayaanmu. Maka orang yang senang ketika dia kaya sedang berada di jalur dia akan celaka. Jadi sekarang ganti doanya sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bahagia kalau kaya Tuhan, nggak bahagia aku kalau kaya Tuhan. Gitu bilang sama Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Ya, aku tahu. Karena sekarang kau lagi nggak kaya, kau juga bahagia. Maka aku tanya tadi pertama, ada nggak yang bahagia miskin? Ya harus bahagia, katakan amin. Karena orang kalau tidak bahagia ketika dia miskin sama dengan orang yang tidak bersyukur. Nah kalau miskin emang apa? Dikit gitu berkat Tuhan sama dia. Hah? Lalu ketika melihat orang kaya, enak kaya kayak dia ya, kaya dia ya. Dengan kata lain, nggak enak hidupku sekarang, nggak kaya. Tapi hari ini kita dihadapkan kepada perenungan damai sejahtera yang bagaimana yang kemudian bisa dialami oleh setiap kita.
Dan itu akan membuat kita berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang akan bertanya, ada apa dengan kau? Kok bahagia kali hidupmu? Maka bisa kita jawab, ada damai sejahtera di hatiku. Dan itu bukan dipengaruhi oleh keadaan dari luar, tapi damai itu lahir di hati kita. Itulah Yesus. Kalau sudah ada Yesus di hati kita, apapun yang datang kepada kita dalam hidup ini, no problem. Sama ada Yesus di hati, tandanya Yesus di hati kita. Kita harus jadikan dia sebagai Raja. Kalau Yesus yang Raja, kita menghormati Tuhan. Dengan cara apa kita menghormati Tuhan? Dengan cara, kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan sakit hati. Katakan amin. Lah rajanya aja gak sakit hati. Apa Yesus sakit hati? Terus Yesus gak manusia gitu? Gak lahir gitu dari Maria 9 bulan. Hanya 3 bulan dia itu brojol gitu. Apa Yesus gak lapar? Lapar. Apa Yesus gak bisa sakit hati? Bisa. Tapi keputusan Yesus adalah ketika dia disakiti, apa dikatakan? Ampun. Dan pada waktu kemudian kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa mau bahagia kalau miskin? Yang ke tangan lagi mana berarti? Damai sejahtera itu sama dengan kebahagiaan. Merasa baik-baik, merasa cukup, merasa Tuhan itu baik. Aduh Tuhan kau baik Tuhan. Jangan mau ditipu sama iblis. Tapi kan kau miskin. Itu iblis nipu. Apa tipuan iblis dia buat? Seolah-olah sumber daripada kebahagiaan itu adalah kekayaan. Dan tipuan iblis yang berikutnya adalah dia akan bilang manusiawi lah. Masa manusia gak perlu uang? Apa manusia perlu uang untuk hidup? Hah? Nah kalau masih jawab iya berarti belum paham. Manusia tidak boleh berkata dia perlu uang untuk hidup. Satu-satunya sumber kehidupan hanya Tuhan. Dan gak mesti pakai uang. Pasti banyak gak setuju sama aku. Gak apa-apa. Kalau gak setuju sama aku gak apa-apa. Kalau aku mau setuju sama Tuhan aja. Tuhan satu-satunya sumber kehidupanmu Tuhan. Udah pernah aku rasakan gak punya uang? Pernah, hidup juga ya aku. Udah pernah aku lihat orang kaya, mati juga ya. Gak bisa dia selamat. Pakai ventilator, gak nafas. Kadang mau juga aku bilang sama keluarga, cok Lena ambil dulu mas batang aja, mas batang 2 kilo. Cok taruh sampingnya, embus-embuskan sedikit. Embus, masih tuh. Hiduplah kau ya Inang, hiduplah kau ya Inang. Karena aku tahu Inang ini stres karena uangnya dihabiskan sama anaknya. Lalu pada waktu Inang itu hidup lagi dari ventilator itu, barulah aku bilang sama dia, Inang, udah paham kau. Kau hidup bukan karena ada uang. Kau hidup karena Tuhan mau kau hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan. Berhenti bersungut-sungut. Berhenti hidup dalam kekecewaan. Tuhan baik. Mau suaminya jahat, Tuhan tetap baik.
Mau istrinya mengecewakan, Tuhan tetap baik. Mungkin anak-anak kita mengecewakan buat kita, Tuhan tetap baik. Mungkin kita diusir, Tuhan tetap baik. Jabatan kita mungkin digeser sama orang, Pak, Tuhan tetap baik. Tidak ada alasan buat kita lalu kemudian kita hidup dalam kesusahan, kekecewaan. Katakan amin. Oke, tampilkan slide-nya sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Siapa yang dijumpai? Bayi lemah, gak bisa buat apa-apa. Dia apa-apain pun bayi itu nyerahnya, dia itu paling nangis. Dan kita jumpai bukan di rumah sakit yang mahal sana, kandang domba. Entahlah, nanti mungkin ada sore Natal, entah udah pakai baju apa kita untuk Natal nanti. Siapa yang kita jumpai? Lalu kemudian kita stres, gak punya baju baru, gak bisa belikan anak baju baru. Itulah biar agak rohani lah, iya kan? Aku pun tahunya. Banyak ibu-ibu stres karena itu. Siapa nggak stres? Siapa nggak stres? Tengoklah THR kami harusnya udah turun tanggal minggu lalu. Ini belum turun THR kami. Tengoklah jangan kali kan yang punya perusahaan itu. Kau ini bilang stres. Jadi gimana nanti baju anak kami yang baru nggak kami beli? Kasihan anak kami, kasih. Hei, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kau stres karena mikir gak bisa beli baju baru. Gimana itu? Tapi ini pilihan. Saya gak maksa. Nanti kalau kepaksa marah sama aku kan, biar gak aku dimarahin. Pilihlah. Mau atau tidak kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Sebab hari-hari ini banyak orang mau menerima Yesus. Gampang, dia bilang dengan mulutnya, aku terima kau Yesus sebagai juru selamat katanya. Maksudnya apa? Menyelamatkan dirinya dari segala sesuatu yang menyakiti dia. Itu juru selamat sama dia. Saya mau bilang, juru selamat yang dimaksudkan adalah supaya selamat kita bisa masuk surga. Bisa orang suka uang masuk surga? Ini yang menjadi masalah tiap hari, Bu. Ada yang bisa satu hari tanpa mikir uang? Kan ngeri kali kita kan? Tiap hari kita pikir uang. Coba. Hamba uang kan? Boleh jadi hamba uang? Gak boleh. Siapa setuju tidak boleh jadi hamba uang? Iya. Tahu arti hamba uang? Nanti. Siapa yang bekerja untuk dapat uang? Coba, kan? Gimana itu? Ya kan kita kerja lah, ya untuk uang lah, katanya berarti hamba uang lah. Kau bekerja untuk uang? Ketawa kita. Gak saling bilang ini kan? Kalau kita bekerja untuk uang, berarti kita hamba uang. Udah. Siapa yang suka kalau uangnya hilang? Angkat tangan. Kan? Berarti kita penjaga uang. Kita jaga-jaga uang itu sudah hilang. Kalau ada orang yang ambil uang kita, marah kita, bayar utangmu. Semalam udah berutang bos sekian, bunganya sekian. Bukan hanya utangnya lagi, bunganya pun ikut. Bukan hanya bunganya, berbunga lagi bunganya ya. Udah dicicilnya sikit-sikit. Itu apa jawabnya? Bunganya pun gak cukup itu biar kau tahu ya. Ya Tuhan, hebat kali dia bisa membungakan uangnya ya. Uang di tanganku berbunga, kayak mana cara itu coba lah. Mana tahu di sini ada yang kayak gitu, bertobat lah. Pilihan. Jangan marah sama aku.
Aku cuma menyuarakan apa maunya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus saja bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Jangan cari apa yang kau mau makan, apa yang mau kau pakai, sebab itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita hidup dan kita nggak bisa bahagia ketika kita miskin, kita sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Mau dapat damai sejahtera dari mana? Maka kau akan mengejar damai sejahtera dari dunia ini. Kau kumpulkan uang, buat rumah mewah, pasang granit. Ujung-ujungnya apa? Sakit lutut. Karena tiap hari jalan di atas granit dan sombong pula. Orang zaman dulu nggak ada sakit lutut-lutut itu, karena dia banyak jalan di atas tanah, di atas rumput. Coba kita nengok tanah pun kita menggigil, kotor kali. Lah Bu, yang ibu sapu itu kan tanah-tanah kan, bukan? Debu. Paham maksudnya? Kita berusaha beli mobil, kendaraan, cantik kurang cantik. Tuhan, kalau bisa Tuhan, aduh, bulan 12 ini Tuhan, biar ada kendaraan kami sama anak-anak kami, Tuhan, biar kami ganti mobil lagi Tuhan. Lalu kalau keadaan tidak seperti yang diharapkan, yang terjadi apa? Kecewa. Padahal damai sejahtera itu bukan karena apa yang kita mau. Damai sejahtera itu adalah ketika Yesus itu kita terima di hati kita dan kita jadikan dia sebagai Raja. Tepuk tangan buat dia. Ada yang senang punya mobil baru? Pasti dia kata bapak ini. Berarti harus bertobat kita. Biasa aja lah. Iya kan? Gak gembira kan? Punya mobil baru, biasa aja kan? Sama dengan gak punya Loh iyalah, harus sama dong. Kalau kita katakan damai sejahtera itu sejati karena Yesus di hati kita. Loh kok bisa Yesus lahir di kandang domba? Coba next slide, yang punya slide itu. Nah, lihat, tengok dulu itu Bang. Ada di situ gembala, orang miskin, damai sejahtera itu. Ada di situ suami istri, Yusuf dan Maria, damai sejahtera orang itu. Orang kaya pun ada di situ. Orang majus, kurang kerja dia, kurang kerja. Kalau kemudian dia pergi jauh-jauh, hampir ditipu juga, tapi dia datang kepada sumber damai sejahtera. Sebab dia sadar kekayaannya itu tidak mendatangkan damai sejahtera buat dia. Dia tahu hanya Yesus. Dan bukan sekedar kita sebut Yesus, dia jadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidupnya. Maka dia persembahkan segala kekayaannya untuk Yesus. Dia katakan, tak ada artinya harta ini. Satu tujuanku, menemukan Raja yang sejati. Maukah kita mengalami damai sejahtera yang sejati? Tapi kita harus mengikuti apa yang diteladankan orang ini. Ini manusia enggak? Ini manusia enggak? Manusia kan, para gembala kan? Kok bisa? Miskin dia tapi bercita-cita. Manusia kan? Hah? Jangan kita bilang nanti aku miskin, gak ada uang, kayak mana aku bisa damai sejahtera? Ku jawablah, bertobat. Yang kaya pun begitu. Waktu dia tidak mengandalkan kekayaannya untuk memperoleh damai sejahtera, maka walau mobil kita mewah, naiknya biasa aja lah.
Gak usah palang gitu. Tengok, bereng dulu. Mobilku baru. Biasa aja. Gak dikasih parkir gak usah marah. Ini nanti karena gak dapat parkir marah. Gak tau kok mobilku mahal ya. Gak tau siapa aku. Amin. Kenapa kita mau punya mobil baru? Kalau bukan karena mau bangga-banggaan. Biar dibilang orang hebat, kita rasa itu damai sejahtera. Biar dibilang orang, tengok tuh, keren. Saya katakan, kalau itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita tidak jadikan Yesus raja. Yesus naik apa waktu diulurkan di Yerusalem? Naik apa? Keledai. Bingung orang, kayak mana raja ini tapi naik keledai? Apa nggak bisa dia terbang? Bisa ya, di atas air pun dia bisa jalan. Kok nggak bisa terbang aja dia? Aku tinggikanlah aku, lulukan aku. Nanti ada saatnya. Nanti, tapi untuk pada waktu itu Natal berbicara tentang apa? Damai sejahtera itu bukan ditentukan oleh apa yang kita mau. Berhenti untuk memikirkan apa yang kita mau. Mulailah menjadikan Yesus sebagai Raja. Tuhan, apa yang kau mau? Jadilah kehendak-Mu. Coba next slide tadi. Terakhir. Tentang Maria itu. Next. Yang si Maria. Ini dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera, mulai dari sekarang karena masih hidup, berhenti untuk hidup memenuhi apa yang kita mau, tapi mulai berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau aku disakiti orang, ya jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bukan mikir, kok jangan kali kau sama aku. Lagi gak ada uang, bukan mikir kayak mana supaya ada uang Tuhan, kayak mana supaya ada uang Tuhan, kayak mana hidup tanpa uang Tuhan. Apa yang kau pikirkan? Kan hidup. Ya namanya manusia berpikir lah. Aku mau bilang, kalau kita berpikir tentang itu, gak ada damai sejahtera. Kalau gak ada damai sejahtera, aku yang rugi? Kan enggak. Aku tetap damai sejahtera. Yang gak damai sejahtera yang dengerin. Amin. Ini pilihannya ada sama Bapak Ibu. Hari ini mau gak berganti? Yang tadinya kita sibuk hidup untuk diri kita, lalu kemudian kita Tuhan, saya bertobat. Mulai hari ini aku hanya mau hidup untukmu. Sumber hidupku hanya untukmu. Tidak ada yang lain yang kuingini selain Engkau. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Coba satu lagu lagi. Tak ada yang kubanggakan. Tidak ya? Coba ini. Ada oke. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Sekali katakan, tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau, hanyalah Engkau.
yang tadinya kami hidup untuk memenuhi segala apa yang kami inginkan. Apa yang kami rasa kurang, kami minta sama Tuhan. Apa yang tidak cocok di hati kami minta sama Tuhan. Apa yang membuat kami marah, kami bilang sama Tuhan. Semua yang mengecewakan kami kasih tahu Tuhan supaya Tuhan mengubahkan. Tapi mulai hari ini Tuhan, apapun keadaan yang tidak ideal yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan kami mau berkata, sebab kami ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berhenti untuk memikir-mikirkan tentang hidup ini, dan kami mau ikut saja kemanapun Tuhan membawa kami. Kemanapun Tuhan membimbing jalan hidup kami. Kalau kami harus lewati lembah, kami berkata kami tidak takut. Kalau kami harus lewati gunung, kami tidak akan mengeluh capek. Tapi kami akan bersyukur setiap hari. Kami akan bersukacita karena Tuhan. Sebab kami tahu sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan bagi kami. Orang yang bergembira karena Tuhan, apa saja yang diinginkan hatinya, itu Tuhan akan jawab dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan hanya sekedar di dalam mulut kami, tapi sepenuh hati. Mulai hari ini hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Kami berikan untuk Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Natal ini menjadi momen yang spesial. Bulan 12 ini kami merenungkan betapa Tuhan Engkau yang punya hak atas hidup kami. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Bagian kami adalah melakukan apa yang Kau kehendaki. Bagian kami adalah menjadi pelaku-pelaku kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat dulu Bapak Ibu. Kita akan mendengar tambahan, uang tambahan dari surga 3 Istimewa 2.